Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Fitri Ratnasari dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Kak Anissa Nur Fauziah, ada Kak Kartika Ilma Rosyadi, dan Kak Rizik Akbar Dinilah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 1 Ayat 5, yang dimaksud dengan tenaga pendidik ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Nah, dari definisi kita lanjut ke tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum itu ada 5. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan pengelolaan serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Lalu yang keempat, mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Dan yang terakhir nih, yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Itu dia tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Lanjut, yang selanjutnya. Oke, selanjutnya tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya tahun 1983, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, yaitu 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ada pula tugas dan fungsi tenaga pendidik seperti guru dan dosen, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 1 dan 2 yang berturut-turut mengatur hak dan kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan sebagai berikut. Pasal 1, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan E. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban A. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan C. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, itu dia hak dan kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu jenis tenaga pendidik. Di sini kita akan membahas 8 jenis tenaga pendidik. Yang pertama ada guru. Guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua ada dosen. Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, konselor. Konselor adalah pendidik yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Yang keempat ada pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal dan informal. Sebagai pendidik, pamong belajar dituntut untuk menguasai 4 kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima ada Widya Iswara. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Yang keenam, ada tutor. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran atau membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajaran. Yang ketujuh, ada instruktur. Instruktur adalah seseorang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap peserta dalam forum pelatihan. Dan yang terakhir ada fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Yang kedua ada jenis tenaga kependidikan. Jenis tenaga kependidikan dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada tenaga kependidikan dilihat dari jabatannya, dan yang kedua, ada tenaga kependidikan dilihat dari statusnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu tenaga kependidikan dilihat dari jabatannya. Pertama, ada wakil-wakil atau kepala urusan. Wakil-wakil atau kepala urusan adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Yang kedua, ada tata usaha. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya surat menyurat dan pengarsipan, kepegawaian, peserta didik, keuangan, inventaris, dan lain-lain. Yang ketiga adalah laboran. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Yang keempat ada pustakawan. Pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang kepustakaan atau ahli perpustakaan. Biasanya berada di perpustakaan,
untuk mencatat keluar masuknya peminjaman buku. Yang kelima, ada pelatih ekstrakurikuler. Pelatih ekstrakurikuler adalah tenaga kependidikan yang melatih peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Yang keenam, ada petugas keamanan. Petugas keamanan adalah tenaga kependidikan yang bertugas menjaga keamanan dalam ruang lingkup sekolah. Dan yang terakhir, ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan adalah tenaga kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan ruang lingkup sekolah. Jenis tenaga pendidikan yang kedua, yaitu tenaga kependidikan dilihat dari statusnya. Yang pertama, ada pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah salah satu jenis kepegawaian negeri di samping anggota TNI dan anggota Polri, di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pegawai negeri sipil harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menguasai pengetahuan di bidangnya, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam pengetahuannya dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua, komitmen pada kualitas. Yang ketiga, dedikasi. Yang keempat, keinginan untuk membantu. Yang kedua, ada guru tidak tetap. Guru tidak tetap adalah sebutan dari pihak sekolah untuk guru yang diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan dengan disetujui oleh kepala sekolah. Penjelasan selanjutnya mengenai guru tidak tetap yaitu: pertama, kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah, baik pengangkatan juga pemberhentian. Yang kedua, menandatangani kontrak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, dibiayai atau digaji berdasarkan sumbangan dari masyarakat dan tunjangan fungsional. Yang keempat, tunjangan fungsional adalah jasa baik Pemda walaupun legal, akan tetapi tidak masuk dalam kategori dari pembiayaan APBD. Yang kelima, guru tidak tetap adalah guru yang tidak masuk anggaran APBN dan APBD. Selanjutnya, ketiga, ada guru bantu. Guru bantu atau guru non-PNS yang berkedudukan sebagai pegawai Departemen Pendidikan Nasional Pusat ditugaskan secara penuh di sekolah dan pengangkatannya dilakukan melalui program pengadaan guru bantu berdasarkan kontrak kerja selama 3 tahun. Yang terakhir ada tenaga sukarela. Tenaga sukarela merupakan tenaga kependidikan non-guru yang memiliki honor yang relatif kecil. Oke, selanjutnya standar tenaga pendidik dan kependidikan. Standar tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28, yaitu 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Yang keempat, seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Dimensi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan ini merupakan suatu proses sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. Dan yang kedua yaitu perekrutan tenaga kependidikan.
Perekrutan atau penarikan tenaga kependidikan ini merupakan suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Seleksi atau standar seleksi yang dilaksanakan untuk merekrut tenaga kependidikan ini yaitu mulai dari umur, kesehatan fisik, pendidikan, pengalaman, tujuan-tujuan, pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap, dan nilai-nilai, kesehatan mental, kepantasan bekerja di dunia pendidikan, dan faktor-faktor lain yang diterapkan. Yang ketiga, menetapkan calon yang dapat diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian kepegawaian. Yang keempat yaitu pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan ini merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dan jenjang kependidikan atau pendidikan. Tujuannya yaitu dari kegiatan pembinaan ini dapat menumbuhkan kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Dan yang kelima yaitu penilaian tenaga kependidikan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik fenomena seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya dan beberapa besar potensi untuk berkembang. Penilaian ini bukan hanya dimaksudkan untuk kenaikan jabatan atau promosi, tetapi berguna untuk perbaikan prestasi kerja, penyesuaian gaji atau tunjangan, dan masih banyak lagi. Dan yang keenam adalah kompensasi bagi tenaga pendidik. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Bagi tenaga kependidikan di Indonesia terdapat beberapa penghitungan kompensasi langsung sesuai dengan pangkat, jabatan, dan golongan. Sesuai dengan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai negeri sipil, memiliki ketentuan khusus untuk pemberian kompensasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan ini merupakan suatu proses seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Beberapa alasan yang menyebabkan seorang tenaga kependidikan itu berhenti, yaitu yang pertama permintaan sendiri untuk berhenti, yang kedua mencapai batas usia atau pensiun, yang ketiga yaitu penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak sedang di pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja. Yang keempat melakukan penyelewengan atau tindakan pidana. Dan yang kelima tidak cukup jasmani atau rohaninya. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Ada beberapa contoh tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga pendidik. Yang pertama yaitu profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat sehingga kurang mendukung terhadap perkembangan profesi. Karena salah satu ukuran profesi adalah pengakuan diri masyarakat tentang eksistensi profesi tersebut. Dan yang kedua yaitu perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku yang
kekurang mandirian dalam bekerja sama. Dan yang ketiga yaitu perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya, sehingga pemerataan tenaga ahli bidang kependidikan sangat sulit dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk, akibatnya berpindahnya tenaga kependidikan dari satu wilayah ke wilayah lain sangat jarang dilakukan. Dan yang kelima yaitu produktivitas kerja masih dianggap rendah yang diakibatkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan itu sendiri, dan perubahan di luar sistem sekolah yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, dan perubahan global, regional, ataupun lokal yang terjadi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, jadi kesimpulannya yaitu pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pengelolaan pendidikan dan kependidikan itu sendiri lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu dia dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.